Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Seperti biasa, jika tak kenal maka kenalan dulu dong ya. Perkenalkan, saya Indah Pratiwi, bisa dipanggil Indah. Saya merupakan mahasiswa jurusan Teknik Lingkungan di salah satu kampus negeri di Kota Medan, yaitu Universitas Sumatera Utara. Nah teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Apa aktivitas yang sedang teman-teman lakukan saat ini? Lagi rebahan kah? Lagi daring? Lagi ngerjain tugas? Atau lagi mencari referensi untuk berkarya? Wah, teman-teman, apapun aktivitas yang teman-teman lakukan saat ini, dimanapun itu, jangan lupa untuk memastikan satu hal nih. Apakah aktivitas yang teman-teman lakukan saat ini bisa membawa efek yang positif bagi diri teman-teman sendiri? Well, kita lanjut. Di podcast kali ini, saya akan sharing tentang sesuatu yang sangat penting sekali untuk dimiliki oleh kaum remaja. Coba ditebak, kira-kira apa ya? Apa hal yang paling penting yang harus dimiliki oleh remaja agar menjadi remaja yang kekinian istilahnya? Dalam arti teman-teman, remaja kekinian ini yang pasti bukan remaja yang gaya-gayaan, bukan remaja yang lontang-lantung gak punya tujuan, bukan pula remaja yang pesimisan. Tapi teman-teman, remaja yang kekinian adalah remaja yang punya kreativitas, intelektualitas, dan moralitas yang baik tentunya. Nah, poin inti yang akan kita bahas adalah mengenai kreativitas teman-teman. Ya, kreativitas ini wajib banget dong dimiliki oleh remaja. Membangun kreativitas remaja sejak dini teman-teman sangat penting sekali. Sebelumnya, usia remaja, usia yang dari berapa sampai berapa sih? Pasti teman-teman udah tahu kan ya? Ya, usia remaja adalah 10 sampai 19 tahun. Ini kalau menurut Menteri Kesehatan Republik Indonesia tahun 2010 teman-teman. Tapi kalau menurut WHO, batasan usia remaja adalah 12 sampai 24 tahun teman-teman. Nah, by the way, kalau saya pribadi sih usianya masih 19 tahun 349 hari. Wah, masih remaja dong ya. Oke, teman-teman, ketika kita berbicara tentang kreatif atau kreativitas, saya rasa kalau soal definisi teman-teman udah paham pastinya. Karena ini merupakan suatu soft skill atau kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap orang, termasuk remaja. Bagi saya pribadi, kreatif itu bukan soal definisi, tapi lebih kepada tindakan nyata. Bapak Insinyur Soekarno, atau yang sering kita kenal sebagai Bung Karno, pernah bilang teman-teman, menaklukkan ribuan manusia tidak disebut pemenang, tapi bisa menaklukkan diri sendiri disebut penakluk yang brilian. Meresapi kata dari Bung Karno, teman-teman, bahwa kita bisa membangun kreativitas dimulai dengan tindakan dari dalam diri sendiri. Kita harus bisa menaklukkan diri sendiri. Apa yang mau kita lakukan saat ini atau di masa yang akan datang, apa yang bisa kita berikan, ide apa yang bisa kita sumbangkan, baik dari cakupan yang kecil terlebih dahulu, yaitu lingkungan di sekitar, orang terdekat, hingga perlahan ke cakupan yang lebih luas, yaitu negara, bangsa kita. Teman-teman tahu nggak tokoh Masahi Iman? Beliau adalah seorang pakar kinerja industri berkebangsaan Jepang, di mana di dalam buku karyanya The Key to Japan Competitive Success, beliau mengungkapkan, "There will be no progress if you do something with the same way from time to time." Tidak akan pernah ada kemajuan jika kamu mengerjakan sesuatu dengan cara yang sama dari waktu ke waktu. Jika kita cermati ungkapan tersebut, mengilustrasikan kepada kita teman-teman agar jangan duduk berpangku tangan, melainkan harus bangkit berdiri, melangkahkan kaki ke depan untuk bekerja, berkarya, dan berusaha. Nah, tadi sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa untuk membangun kreativitas itu dimulai dari tindakan yang nyata. Pertanyaannya, tindakan apa sih yang bisa kita lakukan supaya menjadi remaja yang kreatif? Well teman-teman, berpikir kreatif bukanlah suatu bakat,
melainkan sesuatu yang perlu digali karena setiap orang berpotensi menjadi kreatif. Tapi tergantung lagi dengan kemauannya, usahanya, kerja kerasnya. Maka dari itu teman-teman, berpikir kreatif sangat diperlukan karena remaja yang kreatif ini ditandai dengan selalu mencari cara untuk melahirkan ide yang berbeda. Teman-teman, seperti yang kita ketahui, dunia dengan segala perubahan yang terjadi di dalamnya menuntut kita untuk senantiasa berpikir kreatif. Bahkan setiap hari, kita dihadapkan dengan masalah. Untuk mengatasi permasalahan ini pun, kita perlu berpikir kreatif, teman-teman. Maka, tindakan nyata yang bisa kita lakukan untuk membangun kreativitas adalah yang pertama, teman-teman, yaitu membuat planning atau perencanaan. Kreativitas yang kita miliki dapat membuat kita terlihat lebih menonjol dibandingkan orang lain, teman-teman. Nah, kenapa bisa gitu? Ya, karena itu tadi, kita punya planning nih, kita ada rencana, ada kemauan, ada visi misi, yang pasti akan memunculkan semangat untuk kita berusaha mencapai target sesuai perencanaan yang sudah kita susun sebelumnya. Ketika menemukan permasalahan pun dalam beberapa perencanaan yang udah kita susun, pikiran kita akan termotivasi untuk membuat suatu pembaharuan yang menuntut kreativitas. Disinilah letak inti kreativitas, teman-teman, di mana tergantung kepada kemauan kita dalam menginginkan hal baru. Yang kedua, setelah kita menyusun planning, maka kita mulai action. Nah, teman-teman, jangan ragu untuk menyampaikan pendapat. Jangan takut untuk memberikan ide kreatif, misal dalam diskusi dengan guru, dengan dosen, dengan kelompok organisasi atau komunitas, dan sebagainya. Namun pastikan teman-teman, ketika kita akan menyampaikan ide, pastinya kita harus sudah ada planning sebelumnya. Ibarat kata, berpikir dulu baru bertindak. Selanjutnya yang ketiga adalah memanfaatkan waktu luang, seperti banyak membaca, mencoba hal-hal baru, di luar dari apa yang kita gemari misalnya. Mengamati lingkungan sekitar, memelihara rasa ingin tahu, misalnya banyak bertanya nih kepada orang tua ataupun guru di sekolah, dosen. Yang pasti kita sangat perlu membangun koneksi, teman-teman, terhadap orang-orang yang berpengalaman, sehingga kita bisa mengambil hikmah atau motivasi dari orang-orang tersebut yang membuat kita jadi semakin terinspirasi untuk menjadi orang yang memiliki kreativitas yang tinggi. Dan yang terakhir adalah terus meningkatkan rasa percaya diri dan hindari insecure. Well, teman-teman, setiap manusia mempunyai jiwa kreativitas yang berbeda-beda. Dan kreativitas itu ditunjukkan dengan cara yang berbeda-beda pula. Intinya adalah untuk membangun kreativitas pada diri kita, ini dimulai dari tindakan atau action yang nyata. Teman-teman terserah ingin bergelut di bidang yang mana, ingin menyalurkan kreativitas dalam bidang apa. Misalnya, teman-teman suka bidang pendidikan, maka silahkan. Teman-teman suka bidang kesehatan, silahkan. Teman-teman suka bergabung ke kelompok-kelompok sosial atau organisasi, silahkan. Silahkan teman-teman menyalurkan kreativitas dimanapun teman-teman berada. Sebelum saya tutup podcast saya ada sedikit quote booster dari seorang miliarder dunia, Sister Oprah Winfrey. Beliau mengatakan, penemuan terbesar sepanjang masa adalah bahwa seseorang bisa mengubah masa depannya hanya dengan mengubah sikapnya saat ini. Teman-teman, pada akhirnya menjadi kreatif adalah sebuah pilihan. Maka teman-teman tinggal pilih mau jadi remaja yang berpikir kreatif atau jadi remaja yang berpikir primitif. Ya, walaupun statusnya sebagai kaum rebahan sekalipun, tetap nggak memungkiri kok untuk kita membangun kreativitas pada diri kita masing-masing.
Teman-teman, kita harus ingat, ketika kita memilih untuk menjadi kreatif, maka kita tidak lama mengeluh dalam kesulitan. Karena orang kreatif adalah orang yang cepat menemukan cara mengatasi kesulitannya sendiri. Dan orang yang bermental kreatif akan mampu beradaptasi dengan situasi apapun. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.